Tragedi terbesar dalam kehidupan manusia adalah bukan ketika ekonomi dunia hancur, harga barang naik, atau ketika manusia gagal pergi ke Mars, atau rusaknya ozon, tetapi ketika dunia ini telah kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Satu-satunya nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di arasnya. Keberkahan beliau tidak hanya untuk manusia saja, tetapi untuk binatang, tumbuh-tumbuhan, juga para jin sekalipun. Awan selalu menaunginya dari panas matahari, batu-batuan memberi salam kepadanya, pohon-pohon membungkuk kepadanya, binatang mengadu kepadanya. Asbabnya jin pun masuk ke dalam Islam. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Karena beliau, derajat umat ini naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi derajat umat-umat sebelumnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana ia mampu menyempurnakan hidupnya seperti hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesempurnaan hidup yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat untuk manusia mengikutinya. Kesempurnaan hidup yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah cara hidup Islam. Islam ini adalah cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 24 jam. Setiap perbuatan dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amal. Semua kehidupan selain kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendatangkan nilai apapun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat untuk mengantar surat kepada seorang raja untuk menawarkan agama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis, lihatlah sahabat-sahabat dan segala perilakunya jika engkau ingin mempelajari Islam. Pendidikan keimanan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabat, hasilnya membuat kehidupan sahabat radhiyallahu anhum sulit dibedakan dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kesempurnaan iman para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga keberkahan hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat mengetahui tingginya nilai iman dan amal, sehingga segala sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pasti mereka lakukan. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi agama dan mendatangkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam mafhum hadis, berimanlah kamu seperti sahabat-sahabatku beriman. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta mereka kepada anak-anaknya, kepada ayahnya, kepada istrinya, bahkan kepada hartanya, bahkan kepada jiwa mereka sekalipun. Mereka siap tidak mengakui anak mereka, orang tua mereka, harta mereka, kerabat mereka, jika itu semua dapat menjauhkan mereka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat, misalnya Zaid radhiyallahu anhu, hendak dijemput oleh ayahnya yang telah berpisah bertahun-tahun. Tetapi Zaid radhiyallahu anhu menolaknya karena ia ingin selalu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada anaknya bahwa dia rela membunuh anaknya yang belum masuk Islam waktu di perang Badar karena dia lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulnya. Sahabat radhiyallahu anhu tidak masalah hidup tidak berjumpa dengan anak, dengan istri, dengan harta dan orang tua mereka ketika hijrah ke Madinah. Namun sahabat radhiyallahu anhu tidur pun tidak bisa sebelum berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam mafhum hadis, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintaiku melebihi hal-hal yang kalian cintai. Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, saya ini benar-benar beriman. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, katakanlah saya ini adalah Islam, saya ini Muslim.
bukan mengatakan saya ini mukmin, bukan beriman. Islam ini adalah cara hidup, sedangkan iman adalah keyakinan yang sempurna dan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah hidup dengan keyakinan yang sempurna, maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan karomah, penuh dengan kemuliaan, seperti kehidupan sahabat radhiyallahu anhum.